Welcome back to my YouTube channel, dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Oke, walaupun udah lewat beberapa hari, tapi nggak apa-apa lah ya. Aku masih tetap mau ngucapin buat kalian, saudara-saudara, teman-teman semua yang beragama Hindu, selamat tahun baru Saka 1944. Semoga kalian semua sekeluarga diberikan keselamatan, kesehatan, dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Nah, ngomong-ngomong mengenai hari raya Nyepi atau tahun baru Saka ini di Bali ya, ada banyak banget tradisi gitu kan, rentetannya tuh banyak banget. Tapi yang paling identik yaitu biasanya satu hari sebelum hari raya Nyepi, yaitu ada namanya hari pengerupukan, yang mana identik banget nih ya sama pawai ogoh-ogoh yang biasanya itu tuh kayak boneka raksasa gitu yang diarak keliling desa gitu kan. Nah, mungkin ada dari kalian yang penasaran juga gitu kan, kok bisa ada ogoh-ogoh, awalnya kayak gimana, terus kenapa bentuknya kayak begitu sih. Dan juga aku bakal jelasin sekilas mengenai sejarah dari adanya perayaan hari raya Nyepi, serta ternyata ada satu desa di Bali yang tidak merayakan hari raya Nyepi pada umumnya. Aku aja baru tahu, desa apa ya? So let's get started. Jadi tahun baru Saka atau hari suci Nyepi mengandung makna yang sangat mendalam nih bagi umat Hindu. Ya, secara singkatnya sebagai hari kebangkitan, hari pembaharuan, hari toleransi, hari kebersamaan, dan juga hari kedamaian. Nah, untuk Nyepi ini sendiri berasal dari kata sepi yang berarti sunyi atau senyap, yang merupakan hari tahun baru Hindu dalam kalender Saka yang udah dimulai sejak tahun 78 Masehi. Yang mana hari raya Nyepi ini tercipta berdasarkan cerita dari kitab suci Weda, yang mana dulu pada awal abad Masehi, bahkan sebelum tuh ya, India dan wilayah sekitarnya ini selalu mengalami konflik dan juga krisis yang berkepanjangan. Terjadi banyak pertikaian antar suku bangsa, yaitu suku Saka, Pahyava, Yuezhi, mohon maaf kalau salah baca ya, Yavana, dan juga Malaya, dengan kondisi kalah dan menang yang bergantian. Nah, setelah konflik yang berkepanjangan bertahun-tahun, akhirnya pertikaian ini pun dimenangkan oleh suku Saka di bawah pimpinan Raja Kaniska I dan turunan Saka tanggal 1, yaitu satu hari setelah Tilem di Bali. Tilem ini jadi bulan mati ya, pada bulan pertama yang disebut dengan Chaitra Masa. Mohon maaf kalau salah baca, aku tulis di sini. Dimana tahun pertama Saka nih ya, tahun 1 Saka jatuh pada bulan Maret tahun 78 Masehi. Nah, jadi berkat kepemimpinan raja ini yang berhasil menyatukan bangsa-bangsa yang tadi bertikai tuh, yang tadi konflik dengan paham keagamaan yang berbeda, maka terciptalah hari suci Nyepi. Nah, jadi ini kayak membuka lembaran baru gitu, jadi tahun baru dari yang setelah konflik berkepanjangan dulu tuh sampai akhirnya bisa bersatu, dimana dalam perayaan hari raya Nyepi ini semua umat Hindu diwajibkan untuk sunyi atau sepi, senyap selama 24 jam, dimana mereka wajib mentaati 4 larangan dalam perayaan hari raya Nyepi atau yang disebut dengan catur berata penyepian. Yang pertama ada yang disebut dengan amati geni atau tidak berapi-api, tidak menyalakan lampu, dan juga tidak menunjukkan sifat amarah nih seperti nyalanya api. Yang kedua ada yang disebut dengan amati karya, yaitu orang-orang dilarang untuk melakukan pekerjaan fisik atau nggak boleh kerja gitulah ya. Yang ketiga amati lelungan, yang berarti dilarang untuk bepergian keluar rumah. Dan yang terakhir yang keempat yaitu amati lelanguan, dimana mereka juga dilarang untuk mengadakan pesta, berfoya-foya, bersenang-senang, yang mana biasanya akan dibarengi dengan puasa. Nah, jadi aktivitas sunyi 24 jam ini dilakukan mulai dari jam 6 pagi di hari tersebut sampai jam 6 pagi keesokan harinya menurut waktu setempat. Jadi mereka percaya nih kalau udah sunyi-sunyi begini, udah sepi, bisa mengelabui setan-setan, atau kalau di Bali disebut dengan buta kala, yang konon bisa membawa penyakit, malapetaka, dan kematian. Nah, kan sunyi tuh, sepi, jadi kayak nggak ada kehidupan. Dengan berpura-pura selama 1 hari penuh ini dipercaya dapat membuat setan-setan atau buta kala yang berkeliaran ini pergi gitu. Dan rangkaian dari hari raya Nyepi ada yang disebut dengan hari pengerupukan, yaitu 1 hari sebelum hari raya Nyepi, H-1 ya, yang identik sama pawai ogoh-ogoh nih. Ayo, siapa yang nggak tahu? Dan mungkin buat kalian yang kurang paham ya, aku jelasin sedikit aja. Jadi ogoh-ogoh ini merupakan karya seni mirip
patung, tapi terbuat dari anyaman bambu ya, dan lain-lain sih peralatannya. Tapi ya di dunia modern sekarang, biasanya mereka akan memakai alat yang lebih praktis. Dan ogoh-ogoh ini berasal dari bahasa Bali, yaitu oga-oga, yang berarti digoyang-goyangkan. Jadi sesuai sama acara pawai ogoh-ogoh ini, jadi ogoh-ogoh ini akan diangkat dan digoyang-goyangkan gitu, sesuai sama namanya. Nah, jadi untuk awalnya pada tahun 1983, orang-orang mulai membuat ogoh-ogoh dengan penggambaran kepribadian si Buta Kala. Buta Kala ini ya kayak setan-setan yang jahat tadi ya yang aku bilang, dimana mereka membuatnya dengan perwujudan sosok yang besar, menakutkan, wajahnya menyeramkan, pokoknya berwujud seperti raksasa. Nantinya ogoh-ogoh ini akan diarak keliling desa, yang mana dipercaya dapat mengusir Buta Kala di lingkungan sekitar. Terus nantinya kalau udah selesai diarak keliling desa, ogoh-ogoh ini akan dibakar di atas api unggun. Oke, itu dia sekilas mengenai ogoh-ogoh perayaan Hari Raya Nyepi. Dan ternyata ya, walaupun di Bali ini mayoritas umat Hindu gitu kan, tapi selama 22 tahun aku hidup nih ya, aku baru tahu loh kalau ternyata ada satu desa di Bali yang tidak merayakan Hari Raya Nyepi, yaitu Desa Tenganan Pegeringsingan, Kecamatan Manggis, Karangasem. Nah, jadi penduduk Desa Tenganan ini merupakan penduduk Bali asli yang tidak terkena pengaruh dari Kerajaan Majapahit. Dan masyarakat di sini menganut kepercayaan Dewa Indra atau Dewa Perang. Jadi mereka nggak melaksanakan perayaan Hari Raya Nyepi seperti pada umumnya, seperti di desa-desa lain. Tapi mereka ada Hari Raya Nyepi sendiri yang disebut dengan Nyepi Adat, sesuai dengan perhitungan kalender Desa Adat Tenganan. Dimana tradisi Nyepi Adat ini udah diwariskan oleh leluhur mereka sejak ratusan tahun silam. Ya walaupun pas desa-desa lain lagi nyepi, tapi desa ini enggak, mereka tetap menghormati desa lain dengan tidak keluar batas desa. Dan untuk Nyepi Adat Desa Tenganan ini jatuh pada sasi pertama, jatuh pada sasi Kasa atau bulan pertama dalam penanggalan Hindu Bali. Dan mereka nggak berlangsung selama 1 hari. Oke, nggak kayak Nyepi pada umumnya. Nyepi Adat di sini berlangsung selama 15 hari. Oke, 2 minggu lebih ya. Dan untuk pantangan atau larangannya juga agak berbeda. Jadi pas Nyepi Adat di sini mereka nggak boleh ketawa, oke, nggak boleh nangis, nggak boleh menumbuk padi, nggak boleh membuat lubang lebih dari 1 siku, nggak boleh menari, dan nggak boleh memukul gamelan. Tapi walaupun begitu mereka masih boleh kok tetap kerja, tetap nonton TV, tetap masak, menyalakan api, menyalakan lampu, maupun mendengarkan musik. Ya walaupun nggak ada sanksi ya bagi mereka yang melanggar aturan-aturan dalam perayaan Nyepi Adat ini, tapi mereka percaya bahwa sanksi akan datang langsung dari yang di atas, dari yang penguasa gitu ya. So guys, itu dia sekilas mengenai sejarah munculnya Hari Raya Nyepi, mengenai kemunculan ogoh-ogoh yang biasanya identik banget kan dalam Hari Raya Nyepi, dan juga sekilas pengetahuan buat kalian yang mungkin tumben denger, aku juga baru denger, yaitu ternyata ada satu desa yang nggak merayakan Hari Raya Nyepi pada umumnya. Wow, udah bertahun-tahun aku hidup ya, aku baru tahu loh. So gimana nih menurut kalian? Apa mungkin ada dari kalian yang mau menambahkan? Kalian bisa banget komen di bawah. Sorry juga kalau misalnya aku ada kekeliruan. Dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye!